Majalah Investor bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Bank BRI memaparkan pentingnya literasi keuangan bagi generasi milenial. Pengetahuan mengenai tata kelola keuangan menjadi hal yang krusial untuk melewati masa sulit, terlebih pada periode pandemi yang menggerus perekonomian nasional. Majalah Investor bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Bank BRI menggelar literasi keuangan bagi generasi milenial. OJK mencatat bahwa di tahun 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38%, sedangkan inklusi keuangan sudah mencapai 76%. Adanya pandemi membuat literasi keuangan perlu ditingkatkan agar bisa memberikan stimulus kepada generasi milenial untuk mulai melakukan tata kelola keuangan sehingga bisa ikut berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Jadi banyak orang dia beli produk keuangan, dia invest tapi tidak paham karena literasi keuangannya relatif rendah, ya termasuk kelompok milenial. Karena dari survei kami mereka banyak yang tidak paham soal konsep bunga berbunga, bunga majemuk atau compound interest. Ya, Eksekutif Vice President Wealth Management Division Bank BRI, Tina Meilina, mencatat bahwa dari 90 juta generasi milenial, hanya 2% yang menyisihkan pendapatan untuk melakukan investasi. Pihak perbankan menegaskan bahwa perencanaan finansial sangat dibutuhkan untuk mencapai financial freedom bagi kaum milenial. Produk investasi yang aman dong tentunya harus dipilih duluan. Kemudian cara belinya yang online, nah itu juga memungkinkan. Nah yang real saat ini ada, contohnya adalah beli sukuk retail pemerintah atau ORI, itu sudah bisa beli online. Satu, produknya aman bagi pemula. Kedua, belinya sudah bisa dengan cara online, jadi dimudahkan. Kenapa? Karena memang target pemerintah memperluas investor base dan millennials yang mulai mencicipi berinvestasi. Sementara itu, Direktur Pemasaran BRI Life, Ani Hidayati, menyatakan bahwa investasi dan asuransi merupakan dua hal yang sama penting dalam tata kelola keuangan. Investasi merupakan instrumen untuk menjaga cash flow, sedangkan asuransi proteksi merupakan instrumen yang dapat digunakan saat masyarakat menghadapi risiko kehidupan, berupa sakit, kecelakaan kerja, atau meninggal dunia. Yang paling simpel untuk pemula, tadi seperti disampaikan oleh Bu Tina, ada produk-produk tabungan yang punya proteksi, jadi tabungan rencana. Kalau di BRI ya tadi ada Britama Rencana. Kalau di kami, meskipun itu saving plan seperti Lentera, tetapi ROP-nya adalah 110 selama masa asuransi. Nah, produk-produk ini akan melatih kalau para pemula, tentu ini diperlukan latihan. Produk yang simple, proteksi, yang memberikan ROP return pada saat tidak terjadi risiko, ini adalah latihan untuk melatih perencanaan keuangan sejak dini sehingga para milenial ini sedikit demi sedikit belajar. OJK dan BRI berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan. Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk mencapai financial freedom sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.